Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Gifari dari Sibil 6B dengan NIM 0903138181823122. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai soal UTS pada MK IRP. Pada soal pertama, apa itu one input multiproses? One input multiproses adalah proses di mana user cukup sekali menginputkan data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kita dapat mengambil contoh pada rumah sakit, di mana user dapat menginputkan saat registrasi dan saat pembayaran, yang mana data tersebut akan masuk ke dalam satu server, yang mana server tersebut dapat diakses untuk berbagai keperluan, seperti ke apotik, kemudian juga sebagai data karyawan, dan nanti pada akhirnya dapat juga diakses oleh ketua yayasan dari rumah sakit tersebut. Dan juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti jadwal pengecekan dan lain sebagainya. Yang kedua, salah satu manfaat diterapkannya IRP adalah adanya standarisasi dan data informasi. Jelaskan, berikan contohnya. Manfaat diterapkan standarisasi dan informasi memudahkan pengguna data sehingga lebih fleksibel lebih fleksibel untuk semua kebutuhan dalam organisasi tertentu. Contohnya, penerapan standarisasi data dan informasi pada pendataan pasien di rumah sakit akan memudahkan dokter dalam mengetahui rekam medis pasien dan dapat diupdate oleh dokter mengenai rekam medis pasien dan dapat langsung diakses oleh bidang farmasi untuk obat yang akan disiapkan, dan dapat diakses oleh bidang pembayaran untuk kwitansi mengetahui total biaya selama pengobatan dan dapat diupdate secara real time. Yang ketiga, berhubungan dengan kasus MRP 1 yang telah diberikan sebelumnya. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat dulu petanya, yaitu dari D itu bahkan mempengaruhi untuk kondisi bahan baku C, dan mempengaruhi kondisi bahan baku 3A. Yang maksud dengan 3A itu berarti kebutuhan kotornya dikali dengan 3. Dan juga pada bahan baku 2B itu dipengaruhi oleh D, bahan baku D. Di sini kita akan lihat bentuk soalnya, di mana kondisi bahan baku pada D sebagai berikut. Dengan diberikan informasi pencarian loading bahan baku C menggunakan Fixed Product Requirement FPR dengan intuisi sebesar 4 bulan dengan lead time 1 bulan. Dan kondisi bahan baku C sebagai berikut, dengan pencarian nilai loading dan bahan baku C menggunakan load for load dengan lead time 1 bulan. Dan kondisi bahan baku B sebagai berikut, dengan pencarian loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity FOQ dengan menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dengan lead time 2 bulan. Dan kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar Rp2.000 per pesan, Rp2.000 per pesan, dan biaya penyimpanan Rp2.500 per unit per periode. Menentukan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, EQQ, dan lead time 1 bulan. Maka pertanyaannya, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai sebagai berikut, yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion. Jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Maka kita akan masuk ke jawabannya. Pada kondisi bahan baku D, yaitu diketahui tadi pada di awal, yaitu persediaan di tangan sebesar 28. Maka pada bulan pertama, persediaan di tangan akan dikurangi dengan kebutuhan kotor di bulan pertama, sehingga 28 dikurangi 10 menjadi 18, dan pada bulan kedua 18 dikurangi 8 jadi 10. Pada bulan ketiga itu masuk penerimaan persediaan sebesar 20. Maka 10 ditambah 20, 30 dikurangi 20, maka sisa tinggal 10. Kemudian pada bulan keempat, yaitu 10 dikurangi 15. Karena kurang, maka masuk ke dalam kebutuhan bersih sebesar 5. Dan pada bulan selanjutnya, kebutuhan kotor akan langsung masuk menjadi kebutuhan bersih, yaitu bulan ke-5 28, bulan ke-6 15, bulan ke-7 20, dan bulan ke-8 sebesar 23.
Baik, di sini kita akan menentukan netting, loading, offsetting, dan equation pada bahan baku A, B, dan C. Kondisi bahan baku C, di mana kita dapat melihat kebutuhan kotor yang tadi sebelumnya kita masukkan karena lead time 1, maka akan maju 1 bulan. Maka di bulan ketiga, yaitu kebutuhan kotor bulan ketiga 4, 5, 6, dan 7 itu sebesar 5, 28, 15, 20, dan 23. Dengan jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga dan keempat sebesar 8 dan 10, dan pada bulan ke-6 sebesar 20. Maka kita akan melihat kebutuhan bersihnya, yang dimana 8 dikurangi dengan 5, maka menjadi 3 kebutuhan bersih karena kurang. Mohon maaf, 5 dikurangi 8, kurang 3, maka akan masuk kebutuhan bersih. 28 dikurangi 10 menjadi 18, masuk ke kebutuhan bersih. Dan di bulan ke-5 itu 15, langsung masuk ke kebutuhan bersih. Namun di bulan 6, karena 20 dikurangi 20, 0 atau tidak ada. Dan di bulan ke-7 itu sebesar 23. Maka ukuran LOT-nya yaitu mengikuti dari kebutuhan bersih sebelumnya, itu 3, 18, 15, dan pada bulan ke-7 itu sebesar 23. Nah, pada offsetting, karena lead time yang 1 bulan, maka dimajukan menjadi 1, pada bulan kedua menjadi 3, dan pada bulan ketiga sebesar 18, pada bulan keempat sebesar 15, dan pada bulan ke-6 sebesar 23. Baik, sekarang kita masuk ke kondisi bahan baku A. Pada kondisi bahan baku A, kita menggunakan metode EOQ dengan rumus akar 2 dikali D dikali K dan dibagi dengan H. Di sini kita dapat melihat nilai 2 pada akar 2 disebut memang sudah dapat dari rumus, kemudian nilai D sebesar 120 dan nilai K sebesar 2000 dibagi dengan 2500, maka hasilnya ialah akar 192, yang mana hasilnya menjadi 13,8, maka dibulatkan menjadi 14. Baik, pada bulan ini kita dapat melihat dari persediaan di tangan yang ada itu sebesar 22, maka di bulan pertama itu tetap menjadi 22. Nah, pada bulan kedua, maka persediaan di tangan dikurangi dengan kebutuhan kotor sebesar 9, maka sebelumnya saya menjelaskan kenapa nilai kebutuhan kotor menjadi 9, 54, 45, dan 69 itu dikalikan dengan 3 dari nilai kebutuhan dari nilai offsetting yang ada pada tabel bahan baku C, sehingga nilainya menjadi 9, 54, 45, dan 69. Baik, kita lanjutkan. Pada bulan kedua itu menjadi 13. Nah, pada bulan ketiga menjadi kurang, maka masuk ke dalam kebutuhan bersih 3 dikurangi 54 dan dikurangi 15, maka 13 ditambah dengan 15 dan dikurangi 54, karena masih kurang, maka masuk ke dalam kebutuhan bersih sebesar 26. Dan pada bulan keempat juga tidak ada lagi persediaan di tangan, maka langsung dari kebutuhan kotor masuk ke dalam kebutuhan bersih 45. Dan pada bulan ke-6 yaitu 69 dikurangi dengan 20, maka 49 kebutuhan bersih. Sekarang kita akan melihat LOT-nya. Karena EOQ-nya sama dengan 14, maka pada maka ukuran lotnya pada bulan ketiga ialah 14 ditambah dengan 14, dan masih akan bersisa 2. Maka 2 ini akan masuk kepada bulan keempat, di mana 2 yang sebelumnya akan ditambah dengan 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14 sebanyak 4 kali, maka persediaan di tangan masih bersisa 13. Maka bulan kelima masuklah persediaan sebesar 13, dan pada bulan ke-6 persediaan tadi 13 ditambah dengan 14 ditambah dengan 14 ditambah dengan 14 untuk menutupi nilai 49, maka persediaan masih sisa 6. Dan offsettingnya itu menjadi 26. Kita ambil dari kebutuhan bersih tadi, namun ditambahkan dengan 1 bulan karena lead time-nya 1 bulan, maka 26 pada bulan ke-2 dan pada bulan ketiga sebesar 45, dan pada bulan kelima sebesar 49. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kondisi bahan baku 2B.
Bahan baku 2B di sini kita bisa melihat persediaan di tangan sebesar 18 pada bulan pertama tetap menjadi 18. Nah, pada bulan kedua di sini kita akan menambahkan karena ada jadwal penerimaan persediaan, maka 18 ditambah dengan 10 dikurangi dengan 10, maka persediaan di tangan masih 18. Baik, di pada bulan ketiga sebelumnya kita akan mengetahui dulu dari mana nilai kebutuhan kotor 10, 5, 6, 30, 40, dan 46 itu merupakan nilai dari data yang ada di offsetting yang ada di bahan baku saya tadi sebesar 3, 18, 19, 23, namun kita kalikan dengan 2 karena bahan baku pada 2B. Maka kita bisa melihat nilai kebutuhan kotornya itu sebesar 10, 5, 6, 30, 40, dan 46. Baik, kita lanjutkan. Persediaan di tangan itu 18, maka bulan pertama menjadi 18. Bulan kedua 18 ditambah bulan kedua 18 ditambah 10 dikurangi 18, maka tetap 18. Pada bulan ketiga nilai tidak mencukupi, maka persediaan di tangan 56 tidak dikurangi 18 karena nilainya masih belum mencukupi. Karena nilainya masuk ke dalam kebutuhan bersih, maka masih masuk kebutuhan bersih sebesar 38 pada bulan ketiga. Dan pada bulan keempat yaitu 30 dikurangi dengan 10, maka kebutuhan bersihnya sebesar 20. Pada bulan kelima kebutuhan bersihnya menjadi 40. Dan pada bulan keenam kebutuhan bersihnya 46 dikurangi 20, maka 26. Nah, namun di sini kita sudah diberitahukan mengenai LOT-nya dengan intuisi 20. Maka ukuran lotnya untuk mencari lotnya 20 ditambah dengan 20 masih bersisa 2 persediaan, maka akan ditambah dengan bulan selanjutnya 20 ditambah 2, maka masih sisa 2 juga di bulan selanjutnya, dan di bulan selanjutnya juga 2 ditambah 20 ditambah 20, maka masih bersisa 2, dan pada bulan ke-6 yaitu 2 ditambah 20 ditambah 20 masih bersisa 16. Maka offsettingnya ditambahkan dengan maju 1 bulan karena lead time-nya lead time-nya 2 bulan, kita majukan selama 2 bulan, maka pada bulan pertama offsettingnya sebesar 38, pada bulan kedua offsettingnya sebesar 20, pada bulan ketiga 40, dan pada bulan keempat sebesar 26. Baik, kesimpulan dari paparan di atas tadi, ada 4 tahapan dalam perencanaan kebutuhan, yaitu netting, loading, dan offsetting, dan explosion. Ada beberapa metode yang kedua, ada beberapa metode menentukan loading barang yang akan menyesuaikan dengan masalah pada kebutuhan barang dengan melalui beberapa pertimbangan. Pada soal di atas menggunakan metode sebagai berikut: load for load, fixed order quantity, dan economy order quantity. Yang ketiga, pada perencanaan kebutuhan bahan A, B, dan C diperlukan tahap offsetting dan explosion. Pada saat menentukan offsetting, maka akan dilakukan pemesanan bahan untuk kebutuhan bersih dengan real time yang telah ditentukan, dengan lead time yang telah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan bersih pada barang A, B, dan C. Setelah offsetting didapatkan, maka offsetting tersebut akan menjadi rencana pemesanan untuk bahan di bawahnya yang dinamakan explosion. Maka explosion ini akan menjadi kebutuhan kotor pada bahan di bawahnya. Baik, sekian pemaparan saya mengenai jawaban soal UTS IRP. Jika ada salah-salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.